Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sunnah, jadi video kali ini kita akan membahas topik masalah bid'ah. Dimana di salah satu videonya Habib Bahar, ya, beliau berbicara masalah bid'ah. Dan ternyata beliau nggak paham apa itu bid'ah. Berkendara itu bid'ah nggak? Jawab. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Dilihat dulu. Lu berkendara itu bid'ah nggak? Nggak bid'ah. Nggak bid'ah kan? Nah, udah. Cuma alatnya yang beda. Alat Rasulullah untuk berkendara itu kuda, keledai, Itu letak bid'ah. onta. Nah, sekarang itu mau pergi naik, itu mau pergi haji naik onta. Yo, pergi sana naik haji pakai onta. Terus itu mau bilang pesawat bid'ah. Itu mau bilang mobil bid'ah. Bunda, salah. Pemikiran itu harus luas. Rasulullah berkendara, kita juga berkendara. Cuma alat untuk berkendara itu yang berbeda, sehingga tidak bisa. Baik, jadi gini teman sunnah, entah Habib ini nggak paham masalah bid'ah, atau Habib ini nggak mau mendalami hadis-hadis Nabi tentang bid'ah, atau Habib ini malas melihat orang-orang dakwah tentang bid'ah, saya nggak tahu. Intinya Habib ini nggak paham. Beliau menganggap bahwa sesuatu yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, di zamannya Nabi tidak ada, sekarang ada, itu katanya bid'ah. Termasuk juga dulu nggak ada sepeda motor, dulu adanya onta, ya, sekarang ada sepeda motor, maka dinamakan bid'ah. Dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat, maka dinamakan bid'ah. Itu pengertian bid'ah yang Habib Bahar ini pahami. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita yang mengikuti manhaj salaf, itu pasti sudah paham bahwa bid'ah itu adalah perkara agama, perkara ibadah, bukan perkara dunia. Sepeda motor, pesawat, ini semua perkara dunia. Maka kalau perkara dunia, itu cari larangannya. Dan kalau perkara ibadah, itu cari perintahnya. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kalau tidak ada tuntunannya, dan ini menyangkut ibadah, ini soal agama, maka jelas itu adalah bid'ah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara agama, ya, dalam kurung perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Jadi sudah sangat jelas sekali teman-teman bahwa bid'ah ini adalah perkara ibadah, bukan perkara dunia. Kadang kita juga bingung teman-teman, ya. Banyak sekali ulama yang kadang-kadang nggak paham masalah bid'ah ini. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin nggak? Berarti bid'ah nggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. Listrik. Oh, sebutkan Nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, tidak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN bubar. Mobil bid'ah, kaos bid'ah, kacamata bid'ah, potong rambut ke salon bid'ah, kupluk bid'ah, baju Cina bid'ah, Twitter bid'ah, Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah, karena tidak ada apa-apa yang nggak bid'ah. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi? Kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya? Kan nggak ada. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya? Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah, zikir ribuan kali, sholat, umpamanya subuh, dia sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat. Yang ditanya larangannya ada, nggak bakal ketemu larangannya. Ribuan kita juga nggak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak? Paham ini? Mereka menganggap kita membid'ahkan sesuatu itu seolah-olah apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Ya, misalnya dulu nggak ada sepeda motor, sekarang ada, bid'ah. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP, itu bid'ah. Dulu nggak ada komputer, sekarang ada komputer, itu bid'ah. Semuanya bid'ah. Laptop bid'ah, headset bid'ah,
iPad bid'ah, semua bid'ah. Mereka menganggap bid'ah itu adalah semua perkara yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Padahal sejatinya bid'ah itu adanya di perkara ibadah. Dan selama itu bukan perkara ibadah, maka bukan bid'ah. Terserah Anda mau pakai laptop, Anda mau pakai sepeda motor, mau naik pesawat. Selama itu urusan dunia dan tidak ada larangannya, maka boleh dilakukan. Perkara dunia itu cari larangannya, tapi perkara ibadah cari perintahnya. Makanya kami yang mengikuti manhaj salaf tidak berani melakukan ibadah sembarangan, termasuk juga maulid, tahlilan. Kami nggak berani melakukan itu karena nggak ada perintahnya di zaman Nabi. Jadi soal ibadah itu kami cari perintahnya dulu, baru kami berani melakukannya. Walaupun banyak yang mengatakan maulid itu kan bagus, ada doanya, tahlilan juga bagus, ada doanya, ada zikirnya. Bagus menurut kita, tapi kalau nggak ada tata cara perintah yang diajarkan oleh Nabi, maka kami nggak berani melakukan. Ingat, agama ini di dalam Al-Quran sudah dikatakan sempurna. Dan kalau sudah sempurna, maka semua ritual ibadah itu sudah ada tata caranya, sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang kita yang malas mencari bagaimana cara Nabi, bagaimana cara sesuai Nabi. Kita yang malas, kita senangnya menambah-nambah. Sehingga kadang-kadang sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita nggak mau melakukan. Karena apa? Karena kita sibuk melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan itu adalah semua bid'ah. Jadi teman-teman semua ya, kalau kalian adalah manhaj salaf, saya rasa kalian sudah paham. Namun kadang-kadang orang yang belum paham manhaj salaf ini banyak omongnya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kami nggak asal membid'ahkan, ini bukan fatwa kami, tapi kami kembalikan kepada ulama salaf. Coba kalian tanya kepada ulama-ulama yang ada di Mekah Madinah. Tanya mereka bagaimana hukumnya maulid, bagaimana hukumnya tahlilan, maka mereka akan menjawab bid'ah. Bid'ah ini bukan perkataan kami. Kami ini orang yang baru belajar. Jadi kami hanya bisa mengikuti, menukil perkataan ulama-ulama yang kami anggap sahih, jelas, sanadnya jelas, yaitu mereka berada di Mekah Madinah. Makanya kemarin sempat viral ya, ada orang Indonesia yang mengadakan maulid di Madinah itu diusir. Karena apa? Karena maulid itu sudah jelas-jelas bid'ah. Bahkan ketika kita bertanya kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, mereka mengatakan bid'ah. Ini bukan perkataan kami. Jadi sudah sangat jelas bahwa bid'ah itu adalah perkara agama, perkara ibadah. Dan nanti kalau ada ustadz-ustadz lagi yang dakwahnya bilang, wah itu salafi, itu manhaj salaf itu dikit-dikit bid'ah, semua dibid'ah-bid'ahkan, bahkan dijadikan candaan, maka ya mungkin mereka belum paham. Jadi ya kita doakan saja, semoga mereka ini bisa mendapatkan hidayah. Jadi itulah teman-teman video yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Next kita bahas apa lagi ya.